Halo semuanya, saya Azara Salsabila Khairunisa, NIM 190910101004 dari kelas Etnopolitik A2 dengan dosen pengampu Bapak Honus Dodi Maulasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari resume saya dari bab 3 mengenai fungsi dan peran pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Jadi biasanya keterlibatan pihak ketiga ini biasanya itu ditakutkan menjadi sebuah ancaman saat perang militer atau keadaan tertentu. Namun berbeda dengan keadaan sekarang, biasanya pihak ketiga ini sangat diperlukan ketika pihak-pihak yang berkonflik ini tidak lagi memiliki jalan keluar. Nah, fungsi dan peran pihak ketiga ini bergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan mendekati atau memengaruhi sifat dan aktor yang bertikai. Ada beberapa peran dan fungsi pihak ketiga. Yang pertama, untuk mencari tahu apakah ada keinginan dari pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik dan menyetujui kesepakatan bersama. Mereka juga harus menguji apakah masing-masing pihak mau untuk mengakui kesepakatan penyelesaian konflik. Dan jika ada ketidakseimbangan antar pihak, maka pihak ketiga harus menjamin adanya win-win solution guna untuk memperkuat pihak yang lebih lemah dan memastikan kesimetrisan prosedural. Keberhasilan intervensi pihak ketiga ini dilihat dari kemampuan mereka saat memfasilitasi komunikasi antar pihak yang berkonflik dan penyelesaian konflik secara bertahap. Maka dari itu, sebagai mediator, kenetralan ini harus dan diharuskan dalam menangani konflik maupun melakukan intervensi masalah. Mediasi merupakan metode utama untuk meredam konflik. Ada tiga tipe strategi ideal mediasi. Yang pertama, directive mediation, non-directive mediation, dan facilitation. Dalam menjalankan strategi ideal mediasi ini terdapat rentang waktu yang terbagi menjadi 3 fase: pranegosiasi, negosiasi, dan implementasi. Strategi mediasi ini biasanya suka dikombinasi. Misalnya di ranah negara, mengombinasikan directive mediation dan non-directive mediation, dan jika di ranah masyarakat biasanya mengombinasikan non-directive mediation dan facilitation. Facilitation merupakan strategi yang mempertemukan kedua pihak secara langsung dan mendengarkan perspektif masing-masing pihak yang berkonflik. Pihak ketiga harus mendapatkan kepercayaan secara penuh dari kedua pihak yang berkonflik, dan hal itu bukanlah hal yang sangat mudah. Sedangkan non-directive mediation dalam strategi ini itu pihak ketiga harus senetral mungkin agar pihak yang berkonflik ini ikut terlibat dalam diskusi yang bersifat konstruktif yang membahas mengenai permasalahan inti. Dan sebelum melakukan strategi ini harus melakukan strategi facilitation terlebih dahulu. Dalam strategi ini juga pihak ketiga perlu mengidentifikasi aktor yang terlibat, batasan masalah sengketa dan kontrak yang mengikat agar para pihak terlibat menghormati diskusi yang berjalan. Lalu yang terakhir, directive mediation. Pihak ketiga ini meminta para pihak yang berkonflik untuk bersikap lebih fleksibel agar sengketa mudah terselesaikan. Strategi ini mengarahkan perhatian terhadap pembentukan rezim pencegahan internasional dan pelembagaan mekanisme internal dari regulasi konflik. Strategi transformasi, karena biasanya konflik etnopolitik ini berkembang dan berlangsung sangat lama dengan pola eskalasi dan deeskalasinya yang berulang-ulang, maka keterlibatan pihak ketiga ini harus dalam jangka panjang. Penyelesaian konflik untuk perdamaian jangka panjang ini bergantung kepada reformasi struktur sosial politik pada level makro. Keberhasilan transformasi konfliknya itu dilihat dan bergantung pada kesiapan langkah-langkahnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.